Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Wahyu Santoso dan teman saya Muhammad Mubin. Pada saat kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan Breadth First Search untuk mengelola keuangan dengan menentukan karakteristik investasi individu. Dan paper ini ditulis oleh Daniel Chandra Saputra, Amalia Tri Ramanintias, dan Lukman Hakim. Dan ini adalah outline-nya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Investasi merupakan kegiatan mengelola keuangan untuk mencapai mimpi finansialnya. Salah satu cara untuk menghindari kerugian dari berinvestasi adalah mengenal karakteristik investasi diri. Menurut A. V. Desano, pada dasarnya manusia harus dapat mengalokasikan dan mengelola keuangan pribadinya saat masa produktif agar lebih sejahtera dan nyaman hidupnya di masa depan. Menurut Daniel Kahneman dari Princeton University menunjukkan bahwa orang akan semakin bahagia dengan kekayaan yang meningkat sampai titik $75.000 per tahun atau 1 miliar per tahun. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih merasa khawatir untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat takut akan kerugian yang mungkin terjadi. Kemungkinan terjadi kerugian dalam berinvestasi adalah hal yang wajar dan biasa. Risiko kerugian dalam berinvestasi juga dapat diminimalisir dengan perencanaan yang tepat seperti mulai dengan mengenal karakteristik pribadi. Yang kedua adalah metode penelitian. Pertama, pengelola keuangan. Setiap individu diharuskan memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik untuk dirinya di masa depan. Kemampuan pengelolaan keuangan yang baik akan membuat perencanaan investasi yang lebih terarah dan lebih bijaksana. Kedua, investasi. Investasi merupakan proses penukaran pendapat selama periode waktu yang diharapkan dapat menghasilkan pengembalian yang lebih besar untuk periode waktu di masa depan. Investasi dapat berupa produk keuangan maupun lainnya yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Investasi pada produk keuangan memiliki banyak sekali instrumen seperti reksadana, saham, obligasi, deposito, properti, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah Breadth First Search atau BFS. Breadth First Search adalah algoritma pencarian secara menyeluruh dengan cara mengunjungi setiap simpul secara pre-order. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul diperlukan sebagai acuan untuk menentukan solusi yang tepat. Seperti contoh gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, yang keempat adalah rancangan pengembangan pengenalan karakteristik individu. Pengembangan sistem ini menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS, teknik penalaran forward chaining. Berikut ini adalah tahapan yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem ini. Yang pertama adalah knowledge based representation, yang kedua adalah knowledge analysis, yang ketiga adalah knowledge solution. Seperti gambar contoh yang di bawah ini. Yang selanjutnya kelima adalah flowchart aplikasi. User diminta untuk melakukan input semua kuesioner yang disediakan sistem untuk mengenali karakternya. Apabila user tidak mengisi semua kuesioner, maka tahap untuk mengenali karakteristik tidak bisa dilanjutkan. Sistem akan memberikan feedback untuk mengisi semua kuesioner terlebih dahulu dan mengingatkan kuesioner yang terlewat ataupun belum terisi. Saat semua kuesioner terisi, sistem akan mencari karakter yang sesuai dari input tersebut dan menampilkannya kepada user. Seperti contoh gambar di samping. Selanjutnya yang keenam adalah use case aplikasi. User dapat melakukan input dengan mengisi kuesioner di halaman website untuk mengenalan karakter investasi kepada sistem.
User dapat memerintahkan sistem untuk menemukan karakteristik yang tepat setelah mengisi semua kuesioner yang disediakan. User dapat melihat hasil pencarian karakteristik dari operasi pengenalan yang dilakukan sebelumnya, seperti gambar yang di samping. Selanjutnya yang ketujuh adalah activity diagram aplikasi. User melakukan pengisian kuesioner yang telah ditampilkan sistem. User harus mengisikan semua pertanyaan yang disajikan sesuai dengan pilihan pada drop-down box. Sistem akan memberikan pop-up apabila pencarian karakter investasi ditemukan. Sistem juga akan meminta user untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pencariannya yang nantinya digunakan untuk memperkuat algoritma pencarian, seperti gambar yang di samping. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Pertama, implementasi user interface. Perancangan desain dari user interface menerapkan desain ide pribadi. Pada user interface terdapat dua lingkaran di bagian atas yang digunakan untuk menandakan posisi user saat ini. Terdapat beberapa kuesioner card berbentuk persegi yang digunakan untuk memberikan input dari user kepada sistem. Card yang sudah terjawab akan berwarna hijau, card yang harus dijawab akan berwarna putih, card yang belum bisa dijawab akan berwarna abu-abu. Kemudian untuk lanjutan yang tadi, hasil pengenalan karakter oleh sistem dijabarkan dalam bentuk pie chart dan tulisan. Pie chart menjelaskan secara singkat porsi produk investasi yang sesuai oleh pengguna. Sistem juga memberikan beberapa saran yang paling cocok dengan karakter tersebut dengan algoritma DFS. Pengguna diharapkan memberikan feedback pada kolom yang sudah disajikan untuk memperkuat algoritma pada sistem, seperti gambar yang di samping. Kemudian yang kedua adalah hasil uji coba aplikasi. Aplikasi pengenalan karakteristik investasi ini telah diuji cobakan kepada 12 pengguna. Hasil yang diberikan cukup sesuai dengan karakter masing-masing individu dengan alasan yang masuk akal dan sesuai. Saran strategi yang diberikan oleh aplikasi untuk pengguna cukup baik dan relevan dengan kondisi saat ini. Sistem aplikasi menggunakan algoritma BFS untuk menentukan karakteristik berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju dengan kesimpulan. Penelusuran dapat dijabarkan sebagai alasan yang kuat penentuan karakteristik dengan penalaran forward chaining. Selanjutnya, pembahasan penalaran forward chaining dalam BFS. Aturan R1 yang ditetapkan pertama kali adalah umur dari responden karena umur merupakan variabel paling penting untuk menentukan karakter investasi. Dari hasil uji coba, responden yang umurnya kurang dari 30 tahun memiliki karakteristik lebih ke agresif. Semakin muda umurnya akan semakin agresif. Seperti gambar yang di bawah ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Algoritma BFS cukup baik dalam melakukan pengenalan karakteristik karena algoritma ini pasti dapat menemukan sebuah solusi. Tingkat kepuasan dari 12 pengguna 100% merasa puas dan 91,6% alasan yang diberikan cocok. Kegagalan dalam pemberian alasan yang sesuai dapat disebabkan karena kurangnya data acuan yang diberikan kepada aplikasi sebagai knowledge analysis. Oke, sekian dari presentasi ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.